Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kajian kali ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang sangat sering dilontarkan oleh jamaah sekalian, yaitu tentang salah satu hadis Rasulullah SAW, yang hadisnya panjang, yang menyatakan tentang bagaimana banyaknya jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara umat Rasulullah SAW yang banyak itu ada 70.000 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. 70 orang dijamin masuk surga tanpa hisab, dan kita semua berharap menjadi bagian dari 70.000 itu, insya Allah. Hadisnya panjang. Rasulullah menyampaikan bahwa ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tapi dengan memiliki ciri-ciri tertentu. Yang ciri-ciri ini disebutkan dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Dalam hadis yang lain, la yarqun wa la yastarqun. Tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yatatayyarun. Tidak bertatoyur. Tatoyur itu meramal nasib, atau meramal nasib baik atau meramal nasib buruk, atau kesialan, dengan adanya sesuatu perkara dianggap sesuatu itu yang bakal menimpa kita adalah baik, atau yang akan menimpa kita adalah keburukan, dengan menerbangkan burung misalkan, atau dengan mengundi dengan bulu burung, atau dengan hal yang lain yang tidak terkait dengan burung sekalipun, Nah, ini disebut tatoyur sebetulnya dari kata-kata burung, karena pada masa itu zaman jahiliyah, kalau mau bepergian mereka menerbangkan burung. Apabila terbangnya ke kanan, maka mereka jadi pergi. Kalau terbangnya ke kiri, tidak jadi pergi, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu namanya tatoyur. Dan mungkin untuk zaman sekarang bakal lebih banyak lagi. Misalnya orang-orang tidak mau menempati rumah dengan nomor 13, itu adalah tatoyur, karena dengan menempati rumah itu dianggap akan sial dan sebagainya. Itu adalah tatoyur, sesuatu yang diharamkan dan tidak boleh dalam Islam. Yang ketiga, wala yaqtawun. Orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang tidak mengobati dirinya, penyakitnya dengan kai, dengan besi panas, ditempel besi panas di tempat yang sakitnya. Ini pengobatan yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal sepenuhnya. Ini adalah hadis tentang gambaran yang diberikan oleh Rasulullah tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang-orang yang tawakalnya penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hadis yang melarang ruqyah, tapi ini hadis yang menjelaskan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab adalah dengan ciri-ciri seperti ini. Yang jadi masalah adalah mungkin kata-kata yang pertama, la yastarqun, tidak minta diruqyah. Nah, sebetulnya para ulama tidak banyak khilaf, bahkan kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksud dengan tidak minta diruqyah itu adalah tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang menyalahi sunnah Rasul. Kalau ruqyah syariah itu tidak mengapa, karena ada juga hadis yang lain. Di sini dikatakan innar ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra, wa tamaim, jimat-jimat, tamimah, jimat-jimat, watiwalah, dan guna-guna atau pelet, syirkun, adalah kesyirikan. Ini jimat-jimat ini jelas haram,
kemudian guna-guna, pelet atau sihir ini haram. Maka ruqyah yang dimaksud di sini juga adalah ruqyah yang haram, yaitu ruqyah syirkiyah, bukan ruqyah syariah. Ini mungkin insya Allah bisa dipahami ya. Lalu dari mana muncul kata-kata ruqyah syariah dan syirkiyah? Nah, ketika para sahabat mendatangi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami dulu di masa jahiliyah suka meruqyah. Maka kata Nabi SAW, aridu alayya ruqakum, perlihatkanlah, peragakanlah bagaimana ruqyah kalian itu. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa dengan ruqyah, tidak mengapa dengan jampi-jampi, ya. Tidak mengapa dengan bacaan-bacaan. Ruqyah itu bacaan, jampi-jampi, mantra-mantra, ya. Ma lam yakun fihi syirkun, selama di dalamnya tidak mengandung unsur kesyirikan, atau selama tidak berupa kesyirikan. Jadi yang tidak boleh itu ruqyah yang mengandung kesyirikan atau ruqyah yang berupa kesyirikan. Sementara ruqyah yang syar'i adalah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat Jibril. Rasulullah juga meruqyah sahabat yang lain, para sahabat meruqyah sahabat yang lainnya, ya. Demikian juga dengan para tabi'in dan para ulama yang lainnya, mereka meruqyah sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang membutuhkan. Dan perlu diketahui bahwa orang yang terkena gangguan jin itu, ya, biasanya dia dibuat malas untuk ibadah. Ada yang malas sholat, malas baca Quran, malas melakukan ketaatan, dan itu harus diruqyah. Karena gangguan jin, ain, sihir itu tidak bisa diobati oleh medis, hanya bisa dengan ruqyah, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diruqyah, maka orang itu yang terkena gangguan jin tersebut akan selamanya dia jauh dari ibadah kepada Allah, jauh dari sholat, jauh dari baca Quran, ya. Makanya ketika datang salah seorang sahabat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya setan mengganggu dalam salatku. Maka kata Nabi, uhruzi adu Allah, ditepuk dadanya, kemudian dikatakan, keluarlah wahai musuh Allah. Maka seketika itu para sahabat tadi mengatakan, setelah didoakan oleh Nabi SAW, maka tidak ada lagi gangguan di dalam salatnya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan membawa pencerahan ya tentang bolehnya ruqyah ini. Insya Allah tidak bermasalah ya. Adapun yang beranggapan bahwa ruqyah bisa menghalangi orang masuk surga tanpa hisab, itu adalah pemahaman yang keliru. Justru dengan ruqyah orang bisa menjadi dekat kepada Allah, bisa menjadi bertambah keimanannya, ketakwaannya, karena dijauhkan dari gangguan-gangguan setan yang menghalangi dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.